Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 1 MDTA S Ihsaniyah. Sekolahnya para juara. Kembali lagi kita akan belajar Mupel Al-Quran kelas 1 MDTA Ihsaniyah. Hari ini kita belajar tentang surat An-Nas. Ini adalah bacaan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak soleh-solehah perlu diketahui bahwa An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu, surat An-Nas tergolong dalam surat Makkiyah. Surat An-Nas merupakan surat yang ke-114 dan merupakan surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas ada 6 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Falaq. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang disebut dengan Mu'awwidzatain, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kenapa disebut Mu'awwidzatain? Karena keduanya mengandung ta'widz atau perlindungan, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita belajar tentang isi kandungan surat An-Nas. Pada ayat pertama, isi kandungan suratnya adalah kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia. Kemudian ayat yang kedua berisi tentang Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya, termasuk manusia dan makhluk yang lainnya. Pada ayat yang ketiga, isi kandungannya adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa, Zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Tidak ada zat atau makhluk pun yang dapat dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat berisi tentang setan akan menjauh dan lari bersembunyi dari hati manusia ketika manusia itu ingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu ingat dan memohon perlindungan kepada Allah supaya setan-setan menjauh dan lari bersembunyi dari hati kita ya. Ayat yang kelima berisi tentang setanlah yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam manusia. Ayat yang keenam berisi tentang setan yang membisikkan kejahatan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa ada setan manusia? Setan itu merupakan sifat. Jadi manusia-manusia yang memiliki sifat jahat itu namanya setan. Semoga kita selalu terhindar dari sifat-sifat setan ya. Amin. Anak-anak, bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Banyak sekali caranya. Bisa dengan berdoa, kita selalu berdoa kepada Allah, baik setelah sholat maupun di luar sholat.
Kita juga harus selalu berzikir mengingat kepada Allah dimanapun berada. Kita juga bisa dengan selalu membacakan ta'awud dan membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Anak saleh-saleha, sampai di sini dulu ya materi tentang surat An-Nas. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.